Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ada satu pemecah gelombang dan posisi tergambar seperti ini. Ada gelombang berarah yang membentuk sudut 45 derajat dengan pemecah gelombang ini. Komponen gelombang periode 8 detik, tinggi gelombang di titik P di sini 10 feet, kedalamannya adalah 15 feet. Kemudian diminta untuk menghitung tinggi gelombang di titik Q di sini. Mana titik Q? Jarak vertikalnya, jarak terhadap pemecah gelombang 1000 feet. Kemudian jarak horizontal terhadap titik P juga 1000 feet. Jadi pada peristiwa yang demikian ini gelombang akan mengalami deformasi ya, dari titik P, titik Q di sini. Ini yang disebut dengan difraksi, ya, perubahan bentuk gelombang, tinggi gelombang dan arahnya ini berubah. Kalau yang di sini berarah ke sana, maka nanti di sini sampai titik Q ini gelombang akan berarah ke sana. Ya. Tinggi gelombangnya berubah, arahnya juga berubah. Ya. Maka kita ketahui tinggi gelombang di titik Q ini adalah tinggi gelombang di titik P kalikan koefisien difraksi. Koefisien difraksi. Nanti kita hitung koefisien difraksinya menggunakan tabel koefisien difraksi. Nah, sebelumnya itu kita nanti menghitung nilai R-nya, kemudian beta, theta-nya ini kita hitung terlebih dahulu. Ya. Mana nilai betanya ini kita tahu ini adalah arkes tangan dari 1000 feet dibagi 1000 feet. Ya. Ini nilai betanya. Nah, karena panjang, tinggi dan lebar segitiga sama kaki ini, maka beta ini adalah 45 derajat. Ya. Kemudian nilai tetanya 180 derajat dikurangi 45. Mendapatkan tetanya 135 derajat. Dan juga nanti nilai R per L nya kita hitung. L adalah panjang gelombang, ya, kita hitung nanti L nya. Dan jarak PQ nya ini R nya. Nah, untuk itu kita hitung L terlebih dahulu. Dan T 8 detik. Maka L0, ini mesti kita cari L0 lebih dahulu. GT kuadrat per 2pi. Di sini lihat menggunakan feet satuannya. Maka G-nya ini adalah 29,4 feet per detik kuadrat. Kemudian kalikan 8 kuadrat. Dibagi 2 kalikan pi, 2 kalikan 3,14. Dapatkan nilai G0 L0 299,6 feet. Kemudian kita hitung L-nya ya, dengan lihat di tabel nilai D per L0 ya, 15 dibagi 299,6 mendapatkan nilai D per L0 0,05006. Ya. Ini 6-nya bisa kita abaikan terlebih dahulu. Ya. Kalau mau hitung lebih teliti, ini akan berubah sedikit saja. Di tabel kita lihat nilai D per L0 0,05006, nilai D per L-nya adalah 0,09416. Ya. Sehingga kita bisa hitung L sama dengan D dibagi D per L, 15 dibagi 0,09416. Dapatkan L-nya adalah 159,3 feet. Kemudian kita hitung nilai R-nya menggunakan Pythagoras. R kuadrat sama dengan akar 1000 kuadrat ditambah 1000 kuadrat. Dapatkan R-nya adalah 1414,2163 feet. Kemudian kita hitung nilai R per L.
1414,2163 dibagi 159,3 dapatkan nilai R per L-nya 8,88. Jadi dari nilai ini tadi beta, theta, dan R per L ini ya, kita lihat di tabel koefisien difraksi ya, untuk mengetahui nilai KD-nya. Ya. Kita lihat di tabel ya, pada theta 135 derajat dan beta 45 derajat ya, nilai R per L 8,8 ini terletak di antara nilai R per L 5 dan 10 ya. Pada R per L 5 KD sama dengan 0,08, pada R per L 10 KD-nya 0,06. Sehingga kita akan buat nilai KD pada 8,88 menggunakan interpolasi nilai KD ini. 0,08 dan 0,06. Kita buat segitiga sebangun ya, menggunakan beta 45, theta 135 dan R per L 8,8. Kita gambarkan di sini. Ini KD pada R per L sama dengan 5. Ini KD R per L 10 ya. Ini segitiga B, D, dan TA ini. Ya. Kita akan hitung utama nilai A-nya. A 10 dikurangi 8,8 1,12. Kemudian nilai B 10 dikurangi 5 dengan 5. Kemudian nilai D-nya 0,08 dikurangi 0,06 dengan 0,02. Di sini kita akan menghitung nilai C untuk mengetahui nilai KD di titik ini. Dari persamaan segitiga sebangun berlaku A per B sama dengan C per D. Sehingga kita bisa menghitung C adalah sama dengan D kalikan A dibagi B. Maka bisa kita hitung nilai ini C-nya adalah 0,00448 ya. D-nya ini tadi 0,02 kalikan A dibagi 5 ya. Sehingga kita ketahui koefisien difraksi di R per L 8,88 adalah 0,00448 ditambah 0,06. Kita dapatkan nilai KD di sini adalah 0,0448. Di sini kita bisa menghitung nilai tinggi gelombang di titik Q tadi adalah tinggi gelombang di titik P kalikan KD-nya ya, 10 kalikan 0,06448 ya, 0,64 feet ya. Ini kecil sekali ya. Jadi kalau jarak 1000 feet kurang lebih berapa meter? Dibagi 3 saja mungkin 300 meter jarak dari pemecah gelombang. Ini sudah sangat kecil sekali tinggi gelombangnya. Jadi fungsi pemecah gelombang memang untuk meredam tinggi gelombang ya, sehingga pada belakang pemecah gelombang akan terjadi gelombang yang kecil. Kita lihat di sini menjadi 0,6 feet. Tidak sampai berapa ini kalau 1 feet. 1 feet saja 30 cm kurang lebih ya. 32 atau 33 cm. Ya, ini tidak nyampe ya. 1 feet ya, kecil sekali. Baik, ini kita menghitung tinggi gelombang akibat peristiwa difraksi pada pemecah gelombang. Nah, untuk kelas yang lain mungkin bisa melihat menggunakan cara yang sama, hanya berbeda pada angkanya saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.